Amazing People. Hai, Selamat datang kembali di podcast Amazing Things Happen. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama narasumber-narasumber yang juga punya perjalanan yang luar biasa nih di dunia asuransi tentunya. Betul. Ini gue kenalnya udah cukup lama ya. Lama banget kayaknya Lama ya. banget ya. Nah, ini kalau bisa dilihat nih teman-teman ya, tema kita tuh udah ijo-ijo, ya kan? Betul. Ini menandakan apa nih? Di bulan ini memasuki bulan Final lap ya. betul, Final bulan lap ya. terakhir di 2025. Iya, makanya Iya. kita juga pakai yang senada ya. Betul, ya kan mau menyambut Natal dan tahun baru. Jadi Dan tahun mulai baru. hijau-hijau kita. Betul, kita hijau-hijau lucu-lucu banget ya warnanya ya. Nah, ini kita hari ini udah kedatangan narasumber yang luar Ya. biasa ya. Ada Ko Devi, ada Kelvin. Yeay, welcome. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang secara awal waktu Ya. mau jalanin Prudential nih di bisnis asuransi Gua memang tahu banget tuh agak ceritanya nih. skeptis. Ya, Iya kan, tahu betul. banget ya. Tahu banget. Nanti kita korek biar Kelvin. Amazing People bisa tahu dan belajar dari mereka. Yes, benar. Jadi bukan hanya kita yang tahu, tapi teman-teman juga harus tahu nih. Ya, dari Ya. cerita mereka kita bisa ambil hal-hal positif yang nantinya bisa kita pakai untuk pengembangan bisnis kita ke depannya. Ya, Benar. kita langsung aja mulai ya. Yes, Ya, langsung tanpa aja. berlama-lama lagi ya. Langsung. Mungkin dimulai dari Bapak Kelvin mungkin. Belum ditanya udah Belum mulai. ya? Nggak, memang narasumber kita hari ini memang sangat inisiatif. Iya. Tanpa perlu kita tanya bisa menjawab semua kebutuhan dari Amazing People. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Ko Devi sama Kelvin, kalau kita dengar-dengar kan awalnya, ya kan flashback dikit nih 2017 kalau nggak salah kita ketemu ya di dunia dunia udah kayak dunia lain ya, gitu kan, di Prudential, di Amazing Team pastinya. Nah, katanya, konon ceritanya, awalnya itu masih skeptis nih tentang dunia asuransi. Boleh cerita dikit nggak sih kenapa skeptisnya kok? Oh, dari gue dulu nih. Iya, Berarti boleh. Umur sih biasanya. Iya. Yang mau dari Bapak Kelvin dulu? Enggak ya? Iya. Skeptis ya. Kenapa masih skeptis? Mungkin pandangan terhadap industri asuransi pada saat itu mungkin belum terbuka luas lah ya. Jadi kalau boleh jujur sih waktu itu gue masih ngelihat insurance itu tuh cuman sebatas agen penjual asuransi. Oke. Terus cuman sebatas marketing jualan kayak gitu-gitu loh, Gret. Makanya ya masih skeptis kayak enggak lah, gue nggak mau jadi penjual asuransi, gue nggak mau jadi agent asuransi gitu sih. Berarti mungkin melihat dulu insurance itu adalah sales gitu ya kok ya? Sales marketing yang Annoying. Iya, sorry ya, yang annoying gitu. Ya karena mungkin melihat di luar sana juga kan. Ya, Yes. mungkin pengalaman-pengalaman Betul, sama ketemu betul, beberapa betul. oknum-oknum itu yang memang jadi agak seperti itu kan. Betul. Tapi memang Oke. harus diakui memang dulunya memang eranya seperti itu sih. Benar. Gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya pada saat memulai masih ada rasa skeptis itu sih. Oke. Setuju sih. Boleh tahu sedikit nggak sih? Apa tuh? Singkat doang ya. Backgroundnya apa jadi waktu melihat itu kan skeptis. Tapi kan berarti kan bukan yang nggak ada kerjaan. Apa Iya. background sedikit secara singkat aja. Background gue terakhir gue ada usaha. Ada Gue usaha. nerusin usaha bokap gue. Gitu. I see. Oke. Bisa ya kita bikin satu segmen mengkorek background masing-masing mereka lagi ya. tuh menarik tau. Iya, iya. Dua-duanya Ya, pengusaha Iya, soalnya. ketemu di 2026 kita bikin. Oke. PR ya. Januari ya. See you di 2026 guys. Belum. Ya, kita geser. Oke, kalau Kelvin sendiri gimana? Skeptis ya. Iya. Benar. Kalau gue dulu sih mungkin lebih ke lihat-lihat agent insurance zaman dulu kali ya. Jadi sebelum ini cerita dikit, sebetulnya mertua gue malah udah pemakai insurance tuh udah lama. Oke. Udah jadi nasabah dong. Udah jadi lama jadi nasabah. Ya udah terbantu juga lah. Cuman waktu itu agent lama kita itu tuh tante-tante ya. Oke. Wah, image tante-tante Nah, nih. Iya. Jadi kalau dia datang ke rumah dulu masih pacar ya. Iya. Ke rumahnya, di lantai 1, gue tuh terjebak di lantai 2 dan gue gak bisa pulang. Jadi Segitu takutnya ya ketika ketemu gue turun itu tante-tante. akan panjang banget. Dia bisa nongkrong mungkin dari jam 5 sore
sampai jam 10:30 malam. Wah, Pokoknya gak pulang-pulang deh. wah gede tuh closingnya. Atau udah di meja makan aja tuh, duduk aja kan. Jadi kalau dulu tuh image-nya mungkin bener kayak sama kayak Kodevi juga. Bayangan itu kayak penjual polis lah gitu. Terus mungkin juga ada beberapa, dulu kan punya usaha juga ya. Mungkin ada beberapa orang coba ngajak ke bisnis insurance juga. Ya. Caranya annoying. Oh, caranya ya. Caranya annoying. Jadi gue Oke. kayak risih gue. Dia pasti pertama pasti kasih tahu ya. Enggak deh, kayak gue kalau jadi kayak orang kayak gini gue gak mau deh gitu. Wajar sih ya kalau sebegitunya gitu ya. Dulu gue mikirnya kayak gitu ya. Ya karena kan pandangan yang terbentuk sama kita itu pasti apa yang kita lihat dan kita alamin kan. Mungkin bener-bener. secara langsung, secara nggak langsung gitu-gitu. Jadi memang ya itu akan membentuk secara tidak langsung lah mindset kita. Betul. Kalau Kelvin berarti backgroundnya bisnis juga berarti? Bisnis juga dulu. Bisnis juga. Bisnis juga dulu. Oh, oke. Ya kan cocok ya tadi ya. Iya. Oh, bisnis. Oke, tahan dulu. Kasih pertanyaan pertama. Jangan dilebarin dulu ya ya. Iya, iya, Panjang, benar. Panjang. Oke, nah tapi tadi dari cerita Kelvin sama Ko Devi kayaknya punya kesamaan nih. Pandangan awalnya Betul. itu agak kurang mengenakan, Ya. ya kan tentang tentang agen asuransi, ya kan. Nah kalau misalnya untuk sekarang nih ya, pandangan apa sih yang mengubah kalian dulunya skeptis sekarang udah mulai terbuka? Mungkin boleh dari Kelvin dulu. Sebetulnya kalau produknya itu mungkin karena mertua udah make, saya percaya aja. Secara produk ya. Cuman dulu tuh biasalah ya, mungkin karena ngerasa masih muda, sehat, jadi kayak orang nawarin tuh kayak, oh ya sorry, by the way, koko gue dulu juga agent insurance sama teman. Oh. Dan dia gue tolak. Oke. Jadi ya dulu intinya kalau terbantu sih udah terbantu banget lah, udah cukup terbantu banget lah dari keluarga istri ya. Nah, cuman kalau dari gue pribadi gue kayak mikir kayak masih, emang harus ya ambil sekarang ya, emang harus ya. Kayaknya gue sehat-sehat aja, nggak pernah sakit gimana banget. Berpikir seperti itu. Oke. Nah, dan juga mungkin omongan-omongan orang lah ya, yang orang tua juga dulu ambil insurance tidak teredukasi dengan baik. Nah, jadi yang sering didengar kan bukan karena gak pernah klaim, kan gak pernah dengar klaimnya kan. Mungkin cuma dengar pas pulang ke rumah cerita, ini nih duit mama di insurance nih, dulu janjinya gini ya, sekarang tinggal segini nih. Jadi tiap hari di rumah tuh dengarnya begitu-begituan. Nah, terus ketemu temen juga ngomongnya, ya nih dulu gue dijanjin gini-gini. Bahasnya nilai tunai mulu. Jadi kayak gue mikir, kayaknya tidak menguntungkan deh. Dulu gue mikirnya kayak gitu. Oh. Awalnya gue mikirnya kayak kalau gue dulu juga mikirnya invest kan, kayak gue berinvest di sini kayak salah deh gitu. Tapi apa momen kliknya yang kayak kayaknya boleh nih gue coba gitu? Momen kliknya, wah panjang ini sebetulnya. iya. Soalnya pertama tuh istri sebetulnya, istri dulu. Jadi posisinya momen kliknya, nah berkat Koko ini juga. Oh iya. Berkat Koko ini juga sih sebetulnya. Jadi pertama kali tuh, Apa gue yang cerita aja? iya sih kayaknya, ntar ada dari dua POV nih, yang mendekati dan terdekati, gitu. Jadi akhirnya tertarik lah ya. Jadi selama ini cerita dikit lah ya. Boleh dong. Jadi dulu banyak agent insurance ke tempat gua, mau rekrut gua segala macam. Caranya tuh yang masih zaman dulu tau gak sih, Yop? Yang gimana nih? Lu lihat income gua. Income gua. Tapi gua gak ngerti di dalam itu ada apa. Hitungannya seperti apa Hitungannya gitu seperti ya? apa. Jadi gua kayak berpikir, gengsi orang bisnis kali kayak. Maksud lu bisnis gua gak bisa nyari duit gitu ya? Iya, bener. Maksud lu gua dagang usaha gua jelek ya? Iya. Nah, Gue berpikir seperti itu. Makanya dulu tiap kali orang rekrut sering gue kerjain balik. Dulu kan gue bisnis. Caranya gimana? Gue bisnis kacamata dulu. Oke. Jadi ketika ada agent insurance datang, ngobrol-ngobrol, biasa agent insurance kalau datang kan pura-pura mau beli kan ya. Iya. Standar. Jadi ketika datang ke toko, gue mau beli nih segala macam. Kok lu gak tertarik nih jalan insurance? Income-nya segini loh, gue segini. Nah disitulah kacamata gue yang tadinya harga 1 juta berubah jadi 3 juta mendadak. Oke. Terus gue cuma bilang,
lu income lu segitu, jangan nawar-nawar lah, malu-maluin. Terpaksa dia beli. Iya. Habis itu gua nggak Closing, iya kan? Penjualan kacamatanya closing. Penjual Kayak gue gak sejati. jadi agent juga tetap. Oh, Dia beli aja. iya. Ntar pas dia ngambil gak ada gue di toko, gue kabur. Oke. Intinya di situ. Terus momen berubah pandangannya tuh sebetulnya ketika waktu itu Foni lagi galau antara mau balik kerja atau bagaimana. Nah, waktu itu posisinya ketemulah Ko Daniel sama Ko Devi yang ngajak gue ke bisnis ini. Nah di situ pertama kalinya bener-bener gue dijelasin tentang peluang bisnisnya. Oke. Nah di situ gue mulai masuk tuh kayak, oh sebetulnya apa yang gue kerjakan saat ini di bisnis gue ternyata tidak berbeda dengan apa yang ditawarkan sama Prudential gitu loh. Jadi kayak, ini kan sama aja sebetulnya. Kenapa gue juga coba jalanin bareng-bareng aja kalau ada bisnisnya gitu loh. Nah di situ sih gue mulai ngeklik satu-satu. Dan kebetulan gue lumayan banyak nanya waktu itu. Dan Koko ini bisa menjawab dengan baik. Wah, luar biasa emang. Iya. Gue menunggu momen apa nih, dia suka kasih hal-hal yang Agak surprise berbeda gitu. iya memang. Gue Ya. belum siap nih. Gue udah cukup ngulur waktu. Oh iya. Dikasih waktu berpikir loh ini. Ya. Nah kalau dari Ko Devinya sendiri, Apa tuh? awalnya juga sama nih, ya kan? Kita sering denger juga lah ya, Iya, ya. Awalnya skeptis banget, ya kan? Tapi sekarang kayaknya udah jatuh hati banget nih sama bisnis ini. Betul. Iya. Ya, itu gimana kok ceritanya? Sama sih sebenarnya kalau mau cerita lengkapnya panjang ya. Cuman ya coba gue rangkum lah ya. Ya, boleh. Dalam 1 waktu jam ke depan. Singkat dalam 1 jam ya. Sama sih sebenarnya awalnya itu yang jalanin istri gue juga. Itu juga karena gue yang gue yang mendorong lah waktu Oke. itu gitu kan. Ya karena ya pokoknya intinya ya lu coba deh buat tambahan ke dia lah gitu. Nah terus pas istri gue udah jalanin, gue diajak lah ke sini kan. Ya tetep lah kan gue masih skeptis. Kayak nggak mungkin lah gue jadi agent asuransi gitu. Nah kalau momen momen breakthrough-nya ya kalau buat gue sih sebenarnya di saat ada annual event kantor dulu lah ya. Gue akhirnya dengan segala macam cara dan cerita akhirnya gue harus ke event itu. Di situ menurut gue momentumnya gue, pandangan gue berubah lah terhadap insurance. Jadi kalau singkatnya, selama ini yang gue pikir agent insurance itu tempat orang-orang yang gak ada kerjaan, ternyata nggak seperti itu, gitu. Terus kedua, agent asuransi cuman sekedar penjual dan marketing asuransi, ternyata nggak seperti itu. Jadi di momen itu, di event itu, pandangan gue berubah karena gue dengar satu pembicara yang dulunya udah oke kerjaannya, dia tinggal terus dia switching ke industri asuransi. Itu momen yang bikin gue berarti kayaknya ada something deh di industri ini. Momen kedua pas gue dikenalin temen-temennya pelaku-pelaku industrinya pada saat itu, kok anak muda ya, kok seru-seru ya, kok backgroundnya oke-oke ya. Nah di situ sih momen pandangan gue tuh berubah semua lah di situ di momen itu. Nah dari situ baru gue ya kan kita semua kan ada yang ngajak ke sini lah ya. Betul. Baru dari situ gue minta Doni yang ngajak Vindi ke sini. Ya udah deh, gue mau ketemu Doni, gue mau nanya-nanya ada apa sih di industri asuransi sekarang. Nah untungnya mungkin karena Doni ngelihat gue backgroundnya pengusaha, bagusnya dia bisa ngasih portfolio peluang bisnisnya dengan sangat baik. Nah, Masuknya dari situ. Bukan dari how to be an agent insurance, bukan. oh iya. Jadi lebih ke dari peluangnya, portfolionya. Akhirnya oke, bisnisnya oke. Gue orangnya juga sangat sangat realistis lah ya. Intinya bisa dihitung. Dan momen kliknya gue di 2015 intinya adalah gue bisa melihat industri asuransi, apa yang gue bisa dapetin dari industri asuransi yang gue nggak bisa dapetin dari usaha lama gue. Itu momen klik gue. Wah, Gitu. luar biasa. Menarik ya. Iya. Iya. Tapi ini harus thank you loh. Iya. Pada saat itu lu mau buka hati kok
Betul. Kalau enggak ada gue. Iya, betul. Menurut gue tuh momentum sih, Yok. Iya. Momentumnya pas ya, mungkin Tuhan buka jalannya juga di 2015 itu. Ya udah terjadi sampai sekarang deh. Gitu. Luar biasa loh. Memang betul ya. Memang kadang peluang kan selalu ada. Iya. Tapi once merekanya nggak mau sama-sama coba deh, gue Ya, coba bener, buka bener, hati bener, dulu bener. untuk lihat secara mendalam gitu ya. Nah itu nggak akan ada momen kliknya itu loh. Iya betul. Ya, that's why ya pasti ada, nggak cuman sekedar tadi eventnya, nggak sekedar orangnya, tapi ada peran merekanya kan. Mau Benar, gue coba benar. buka hati deh, kan Iya, gitu ya. Menarik. Ini lebih ke bisa dikorek lebih dalam lagi ya nih. Yok, ya? Betul, makanya ini yang memang perlu kita dalami sama-sama. Oke. Siap-siap, Calvin. Siap. Ready. Nah, kalau misalnya dari kemarin kan perjalanannya kan dari yang skeptis, abis itu udah coba buka hati, ya kan? Betul. Maksud gue tuh lebih ke pintu yang besar emang kuncinya kecil sih, ya kan? Iya, iya, Begitu benar, udah benar. ngetok gitu, kitanya mau buka, banyak peluang yang kebuka juga kan di dunia ini kan, Iya. di dunia ini, di insurance ini lah. Ya kan? Serius jadinya kita hari ini ya. Tadi mau hai sih, tapi memang beda Lu ya. serius banget sih. Dalam nih gimana? Oke, kita ganti ke yang lebih fun dikit ya. Iya. Tapi dari seiring perjalannya waktu, apa sih yang paling dinikmati dari menjalankan bisnis insurance ini? Kan kalian kan backgroundnya sama-sama pengusaha nih. Betul. Ya kan mungkin compare ini usaha dulunya pengusaha, sekarang juga kan kita juga pebisnis. Benar. Ya kan? Oke. Nah itu apa yang kalian nikmati dalam perjalanan menjalani bisnis? Selain income-nya ya. Betul dong, Maksudnya kan betul. itu yang pasti dinikmati juga kan. Iya. Tapi ada nggak sih tadi ya yang benar-benar wah kayaknya ini nih. Ya. Ternyata kayak gitu. Kita pengen tahu ternyatanya apa. Banyak nih. Kalau Iya. gue baca sih dari muka-muka kayak banyak nih. Ya, Gret Namanya mau gue mau yang ceritain kemarin ya. dulu Gret. Gratis udah tahu jawabannya tahu. Ya. Udah tahu ya. Tapi teman-teman kan belum. Oh, Teman-teman iya, kan kepo mau bener. tahu ya. Boleh lah dibagikan biar dapat berkatnya lagi Iya, kita ya. betul, betul. Mungkin dari Calvin. Nah, Dia segan sama leader soalnya. Kalau bilang yang dinikmatin lah ya. Iya. Iya, betul. Jatuhnya. Saya kalau dinikmatinnya pasti komparasinya sama pekerjaan sebelumnya. Iya. Pasti dong. Apa yang bisa, benar kata Ko Devi tadi, apa yang nggak bisa gue dapatkan di pekerjaan lama, tentunya dan bisa gue dapatkan di sini. Iya, betul. Sebetulnya mungkin kalau yang benar-benar gak bisa gue dapetin tuh di pekerjaan lama tuh waktu sih sebetulnya. Waktu. Jadi background dikit ya, mungkin pekerjaan gue dulu sebelumnya itu gue ada toko sama gue sering keluar kota. Oke. Jadi intinya ini bisnis keluarga juga. Kita ada distributor kacamata lah. Oke. Jadi kita yang masukkan ke optik-optik di luar kota. Jadi- Sama kita ada offline store-nya. Dengar-dengar dari Sabang sampai Merauke ya? Ya kurang, ya pokoknya tersebar lah, tersebar. Ya balik kalau untuk dulu kan tipikalnya mungkin orang yang suka bertemu orang, kebiasaan. Iya. Nah jadi pas di pekerja, mungkin tau lah kalau di toko Senin sampai Jumat, mungkin waktu gue lebih free. Iya. Sedangkan waktu teman-teman gue pada kerja, Ya. Sabtu Minggu harusnya di mana teman-teman gue mulai free. Atau waktu keluarga free, guanya harus standby. Oke. Ya. Dan yang kedua ketika keluar kota, ya gue sekali keluar kota tuh bisa sekitar 34 hari, 35 hari gak pulang. Ya jauh Sumatera lah soalnya kan. Iya, Kalau kan dari muter. Jawa kan dari Bandung sampai ke Bali, Oke. Sumatera tuh dari Lampung sampai ke Aceh, naik mobil turun lagi. Oh, wow. Ya more or less gitu. Jadi bener-bener yang kehilangan tuh mungkin waktu itu waktu. Jadi yang gak enak tuh kayak ya kali ulang tahun anak video call, lagi apa ulang tahun pernikahan, ya. Kayak teman marriage cuma ya gue gini doang, gue gak bisa balik gitu kan. Nah, jadi yang gue dapetin di sini bener-bener tuh kayak waktu-waktu itu sih gue kejar sih sebetulnya sih. Yang tadinya gue lost banyak waktu sama keluarga segala macam. Nah di sini akhirnya gue merasa pekerjaannya menarik. Gue bisa catch up sama teman-teman lama lagi, bisa bangun hubungan lagi sama mereka, nanya-nanya kabar mereka sekarang bisa lah. Gue bisa kembali ke kebiasaan lama. Tapi gue bisa nyari income juga, dan yang paling utama gue momen-momen keluarga tuh gue jadi dapet. Gak kelewat lagi kayak dulu di pekerjaan gue sebelumnya. Ya kalau gue di itu sih, gue di waktu sih soalnya yang gue ngerasa beda banget sih. Iya. Gitu. Karena mungkin dari pekerjaan sebelumnya waktunya sangat
padat sekali Iya, kan. sebenarnya kan mau dibilang bisnis fleksibel enggak juga sih ya. Benar, kita betul, banting betul. tulang semuanya, Betul, pikirin dari hulu ke hilir ya. Yes. Jadi kayak di sini tuh gue lebih ngerasa kayak bukan waktunya jadi free, tapi mungkin lebih fleksibel. Oke. Anak ada acara apa di sekolah, gue bisa kondisiin. Gue bisa milih hari gue off, di mana hari gue harus kerja, yang mana gue bisa setting semuanya. Oke. Nah itu waktu itu yang gue paling dapat sih di sini. Sih. Precious momennya Nah, dapat semua. Betul. Jadi karena waktunya yang bisa dikelola. Betul. Ya kan? Jadi bisa diatur prioritasnya, diatur. Luar biasa ya. Gitu Luar sih biasa. kurang Iya. lebih. Wah, skeptis sih kalau skeptis apa udah speechless lah kalau ngomongin soal waktu sama keluarga karena emang nggak bisa diulang lagi kan. Betul. Ketika anak udah besar ya udah kita nggak bisa menikmati waktu mereka waktu kecil lagi. Soalnya gue mungkin pas anak gue kayak umur 1 tahun 2 tahun gue bener-bener ngelewatin sih. Kayak sebulan setahun paling ketemu 1,5 bulan kali ya. In total ya. In total maksudnya ya. dalam setahun ya. 1,5 bulan 2 bulan doang lah paling ketemu. Nah, kayak di sini kayak balas dendam ya. Gue bisa ketemu. Untung masih dipanggil papa ya. Iya juga. Dikit banget loh waktu Iya, ya untuk bener, ketemu bener, loh. Ya 1,5 bulan lah dalam setahun gue bisa ketemu keluarga waktu itu posisinya. Wow. Gitu Kalau Ko Devi Iya, sendiri kok. silakan Ko Devi. Oh iya. Apa tuh? Pertanyaan saya lupa nih ya. Apa sih Udah, dalam iya. perjalanannya Iya. itu di profesi kita ini yang Ko Devi bisa menikmati ya, dirasakan ya, apa yang dinikmati. Iya. Kalau menikmati sih more and less sama lah ya. More and less sama ya pasti income-nya ya di awal pasti kan karena kita diperkenalkan ini adalah bisnis dan memang ini bisnis ya pasti kan dari sisi income-nya dulu kita lihat oke Betul. apa enggak gitu kan. Yang kedua sebenarnya sama dari waktu juga cuman ya sama persis lah tadi udah dijawab sama Kelvin ya. Jadi Iya. gua bagian yang lainnya nih ya. Yes. Bagian yang lainnya kalau dari gue pribadi sih selain waktu pengembangan diri buat gue-nya juga gue sangat rasain di industri ini. Kenapa? Karena ya mungkin ada beberapa juga yang udah tahu atau belum tahu gitu kan. Jadi dulu nih emang gue apa ya orangnya tuh introvert dan lain-lain segala macem. Intinya gue nggak terlalu suka ada di kondisi di lingkungan baru, ketemu orang-orang baru, kenalan lagi, capek menurut gue, gitu loh. Nah di sini gue belajar di industri ini, amazingly ya, kita juga belajar pengembangan diri lah segala macam, yang kita bisa pakai juga sebenarnya di dunia sosial kita, nggak di industri ini aja, ya kan? Yang kita bisa pakai untuk apa ya komunikasi sama anak kita, kayak gitu-gitu loh. Jadi kalau dari gue sih yang didapetin pengembangan diri, gue dipaksa untuk bisa apa ya explore. Ternyata tuh di dalam diri gue masih ada apa ya masih banyak yang bisa gue explore gitu kan. Dan yang terakhir juga yang paling priceless sih ya menurut gue nih ya. Iya. Bukan klise sih ya, cuman yang priceless menurut gue yang gue dapetin di industri asuransi, yang gue nggak bisa dapetin di industri lama gue di usaha lama gue. Kita di sini tuh bisa jadi berkat pastinya. Sama kita bisa bareng-bareng loh suksesnya. Itu yang gue nggak bisa dapetin. Jadi gue ngeliat Gratvi sukses, gue ngeliat Kelvin, Yopi segala macam semua, kita bisa bareng-bareng suksesnya dan kita happy. Nah itu yang gue nggak bisa dapetin di industri lama gue dan menurut gue itu priceless. Itu sih Wah. the best partnya menurut gue ya. Iya, gitu. iya. Semoga nggak terlalu serius ya. Oke kita fun lagi sih. Iya, karena kalau gue flashback sedikit ya, mungkin di luar topik tadi ya. Kenal Ko Devi 2015 tuh berbeda sama hari ini loh. Bener ya? Beda banget. Momen event itu beliau datang gitu ya. Mukanya merah terus katanya. Jadi sekarang gue udah pasang ini tombol. Oh iya, on Kalau nih dia ya. langsung tek on. Switch. Ya, oh iya benar. Habis dari sini gue off lagi. Iya. Itu momen yang berbeda. Maksudnya melihat perjalanannya kayak bener setuju banget. Kenapa tadi merubah banyak hal. Benar. Tadi ya nggak cuman duit, income, waktu. Tadi pengembangan dirinya. Yang melihat hari ini bisa ngomong di depan banyak orang. Isi, luar biasa sih emang terlihat memang ya. Masih deg-degan guys. Masih deg-degan kok. Tapi kan gue juga nemenin perjalanannya Iya, juga iya, nih ya iya. kan. Misalnya Yes. kenal dari 2017 sampai sekarang. Semuanya pasti bergeraknya ke arah yang lebih baik. Betul. Dan setuju. dan pengembangan dirinya tuh berasa banget.
makanya timnya makin berkembang. Amin ya betul. Tuhan. Itu kan akan berjalan seiring. Benar. Ya benar. kan, perkembangan itu pertumbuhan tim ya. Jadi semuanya kan beriringan kan ya. Betul, semuanya senada lah ya. Iya, Work life iya. balance-nya dapat lah di sini. Betul. Ya. Iya, makanya Iya, bisa main padel. Tuh. Padahal Oh, iya. Oh, itu ibu ya. Topiknya bukan Oh, saya. iya, iya. Oke, kita balik lagi. Nah, kalau ngomongin tadi lebih ke apa sih yang bisa dinikmatin, apa yang kalian dapat gitu. Nah, cuman yang teman-teman mungkin pengen tahu nih, Amazing People. Kita kan juga bantu banyak nasabah. Ya. Oke. Ya kan, nasabah teman-teman kalian ini pasti banyak juga. Ada gak sih momen-momen yang mengharukan, yang bener-bener tuh kalian tuh satu momen ya, mungkin banyak, cuman pilih satu momen biar ceritain ke teman-teman, yang bikin kayak tersentuh nih, oh si klien kita tuh terbantu banget loh dengan apa yang kita jual ke mereka, Oke. yang bukan cuma sekedar produk loh ini gitu ya. Ada nggak momen, satu momen gitu? Siapa dulu? Siapa dulu? Masih mikir? kita Koko? sweet. Kita sweet. Duluan lah. Gua kasih waktu buat Kelvin dulu. Banyak sih ya. Iya, jawabannya. pasti banyak. Pasti banyak. Betul. Kita satu dulu aja. Mungkin yang pertama aja kali ya. Klaim pertama. Nah, ini aja nih. Gimana ceritanya? Ya balik kalau kita di insurance kan sebetulnya kadang-kadang mungkin kita deg-degannya tuh apa sih momennya? Oke, gue udah nawarin orang segala macem. Klaim cair apa enggak nih? Segala Nah, macem. iya, betul. Itu kan kekhawatiran setiap agent Iya, baru betul. yang menjalani kan. Dan itu wajar ya. Dan itu wajar gitu loh. Dan ada klaim tuh panik gitu. Nah mungkin puji Tuhannya gue dikasih kesempatan tuh dari nyokapnya Foni udah banyak banget klaim. Nah tapi mungkin momen ini yang gue inget banget sih. Jadi pas gue zaman agent awal-awal, ya gue bilang tadi akhirnya gue bisa catch up lagi kan sama teman-teman lama gue segala macam. Ya intinya gue catch up lah. Ada ketemu satu teman kuliah yang udah cukup lama gak ketemu. Oke. Udah cukup lama gak ketemu. Akhirnya di situ gue baru tahu lah, oh ternyata kabar dia tidak begitu baik-baik saja segala macam, lagi ada pergumulan juga segala macam, lagi ada masalah juga. Nah intinya gue jelasin ya, intinya pada waktu itu nyokapnya lagi klaim, tapi bukan sama gue, dia ada agent lain. Cuman agentnya kayaknya udah gak aktif segala macam. Intinya nyokapnya lagi klaim, jadi mereka tuh mau ngurus reimburse-nya. Oh. Dan itu mereka kebingungan, udah bolak-balik, aduh gimana sih? Sebetulnya proseduralnya aja mereka bingung kan sebetulnya kan. Gue juga agent baru gak ngerti apa-apa, gue cuma as simple kayak bilang, yaudah sini gue bantuin aja. Jadi gue nelfon Ko Devi dulu, bisa gak kita bantu? Bisa, bantuin aja. Ya udah deh, sini deh gue bantuin deh. Bukan nasabah gue, cuman yaudah deh gue bantuin deh, sini dokumen sini. Gue submit, intinya klaim cair. Klaim cair. Nah di situ akhirnya ketemu lagi. Nah di situ tuh gue kenanya tuh, intinya nyokapnya tuh bener kayak ketemu. Ya kayak agak meluk juga bilang, ya dia thank you-nya tuh kayak thank you banget lah gitu loh. Nah di situ gue naik mobil, gue mau ke Foni kan, gue bilang, gue jual kacamata, jual bisnisnya kayak maksudnya udah lama gitu kan. Yang ada tuh pada nawar gitu, nyebelin tau gak? Nah, ya. Tapi di sini kan gue cuma kayak, gue ngapa-ngapain juga, cuma beli dokumen, submit. Tapi orang kok ada thank you yang segitunya ya. Kayak kerjaan gue ini bukan cuma sekedar jualan deh, tapi gue cuma dengan melakukan hal kecil ini tapi bantu orang segitunya ya. Nah itu tuh gue kayak mikir, ini mahal sih, ini mahal. Ini bukan cuma sekedar jualan, tapi ketika lo bisa bantu, lo tuh lagi ngelamatin ekonominya seseorang, ekonomi keluarganya seseorang. Jadi gue langsung mikir kayak, nah di situ titik balik di mana gue akhirnya memandang bisnis Pruto yang berbeda. Yang tadi gue udah penjelasan secara bisnis segala macam, gue coba berpikir otak gue, oke, caranya bisnis semua. Tapi di situ momen dimana gue mulai masukin sisi apa ya, empati ke orang. Gue udah mulai masukin, oh ternyata yang kita dapat tuh gak ada apa-apanya dibanding apa yang orang dapat gitu loh. Dan ini gue bantu, gue gak ada berapa-apa juga, cuman lihat kehappyan mereka ketika klaimnya beres, oh itu seneng banget sih. Dan akhirnya gue bilang ke Foni juga, udah deh ada orang yang misalnya agent udah gak ada, kita bantu aja deh minimal daripada kita nambah satu orang benci asuransi lagi, mending kita ngurangin satu orang. Iya kan, ini kita bikin nambah satu orang jadi makin suka sama asuransi.
mau nasabah kita bukan. Karena dari satu orang ini kan efeknya banyak. Dari dia benci dia nyebar kemana ke orang benci. Kalau dia Betul. suka dia bakal nyebar kemana orang suka juga kan. Iya, Yes. oke. Jadi gue kayak mikir udah kita bantu aja deh. Nah dari situ kita gak pernah tahu kan rezeki dari mana juga. Betul. Tapi kebanyakan Wow. sorry gue potong. Iya, iya. Ini banyak agen asuransi yang kata orang di luar sana maunya komisinya doang. Sedangkan lu tuh ngambil part yang orang lain tuh nggak mau Nggak mau ambil. ambil. Ya kan ngurusin klaim yang bukan nasabah. Kan komisinya nggak dapat. Iya nggak dapat. Kenapa lu mau doing Yes. that things gitu? Nah kalau mau pikiran secara bisnis apa secara hati? Iya, iya, iya. Ya kalau secara bisnis yang gue bilang tadi maksudnya ketika gue bantu seseorang gue bisa membantu seseorang ini karena ini kan juga circle-nya pasti berkoneksi sama gue. Ya betul. Benar kan? Betul. Ya kalau gue bilang tadi dibanding gue membuat satu orang di circle gue yang akhirnya ada kebencian lagi sama asuransi, ngaruhnya ke yang lain tuh. Betul, akan tersebar Tersebar juga. kemana-mana, repot beresinnya. Ya. Jadi satu orang yang miss, dia nyebar, akhirnya gue jadi susah. Ya. Tapi dengan gue bantu dia, gue gak pernah tahu rezeki ke depannya apa. Ah, ya. Dia malah nyebarnya, Calvin, ya gak berharap sih cuman, Iya. kemarin gue dibantu, Prudential cair lo, klaimnya lo, segala macam lo. Cuma masalah caranya doang, itu membantu banget. Ya. Itu kalau dari sisi bisnis. Tapi kalau dari sisi hati lah ya. Karena tadi gue cerita sempat di awal, agent lama mertua gue. Ya. Agent lama mertua gue, thank you banget sama dia. Emang pada waktu itu gue nganggap dia nyebelin. Nah, Karena oke. Gue rumah gue di Bekasi, istri gue di Taman Ratu, gue pulang tuh jadi malam banget. Karena dia di bawah. Ada dia di lantai 1, gue gak bisa ke bawah-bawah. Tapi ya thanks God-nya waktu itu dia ngambil. Akhirnya nyokap tuh terbantu segitunya lah, Ya, mertua. Nah setelah itu sayangnya jodohnya pendek, dia tutup usia. Akhirnya tutup usia duluan. Akhirnya karena sakit. Nah semenjak itu juga kita dibantu sama agent lain juga. Yang gue berpikir dia gak dapat komisi juga kok dari bantuin nyokap mertua gue. Ya. Gitu. Tapi kita sangat terbantu untuk klaim segala macam. Gue coba berpikir posisinya kalau waktu itu kita gak dibantu seperti itu juga, nggak enak kan rasanya ya. Yes. Sebetulnya iya gak sih. Jadi gue coba melakukan apa yang pernah gue rasakan, pernah gue dapatkan, ya gue kasih itu juga aja ke orang. Gitu aja sih sebetulnya sih. Oh. Iya. Karena punya pengalaman pribadi juga kan. Iya, Jadi ya udah, gue lakukan hal yang sama lah. Yes. Iya kan menabur tuh nggak ada yang pernah Gak ada salah. yang Ya? salah, gak ada yang salah, betul. Betul ya. Kita nggak akan pernah tahu kita menuai di mana. Betul sekali. Dan dari siapa. Itu tabur aja dulu yang baiknya kan. Iya. Wow, ya itu tadi ya satu highlight adalah yang kita lakukan tadi ya membantu perekonomian mereka loh. Benar-benar. Ya dengan yang tadi mereka klaim apa jagain itu. Nah, Wow. siapa tahu juga bisa ngebantuin. Kita kan nggak tahu ya fungsi dari asuransi ini ke keluarga tiap orang kan Iya, beda-beda iya. kan. Siapa tahu memang dengan asuransi dia bisa menyelamatkan 1 atau 2 generasi setelahnya Betul mereka. Iya benar. Ya Betul kan, banget. jadi nggak usah mungkin jual sana jual sini. Betul. Anak yang nggak mesti putus sekolah juga kan hunus gitu. Tugas kita cuman cerita aja kan ya biasanya. Betul. Iya, Cerita cuma cerita aja. aja. Heeh, efeknya kemana dan seberapa besar ya balik lagi. Seberapa besar juga hati kita buat mau ini ke orang juga ya. Nah Yes. kalau dari Kodevinya sendiri, ada momen yang gimana ya? Mungkin diingat banget nih. Iya. Gitu. Diingat banget ya. Pastinya sama lah ya. Pastinya banyak juga nih, ya kan. Secara gue sama Vindi 10 tahun ya di industri ini untuk ngurusin klaim sih lumayan lah ya, udah lumayan Iya, banyak. banyak gitu. lah. Jadi adalah cerita yang kita habis ngurusin klaim meninggal, terus ya pasti ya saya thank you juga ya, kita turut berbelasungkawa juga. Tapi dari pihak ininya saya thank you. Pernah ada momen sampai gue mau dikasih sesuatu juga gitu kan, Iya, kayak iya. enggak lah, kita kan cuma ngebantu doang segala macam. Betul betul. Momen-momen kayak gitu ada aja gitu loh. Nah kita mau bantunya kan tulus ya, memang Betul. untuk kerjaan kita juga gitu kan. Nah cuman kalau momen yang paling apa ya, semua berkesan lah. Iya. Cuman yang paling dekat aja deh ya, Iya, yang iya. paling dekat. Mungkin gue juga sama Vindi pernah cerita ke beberapa juga dari kalian belum lama ini. Jadi ada satu momen teman kita sahabat kita juga ya, orang tua murid gitulah.
baru ngambil insurance sama kita nih, sama gue sama Vindi, ya kan, baru ngambil insurance segala macem. Menurut gue itu udah jalannya juga lah, ya, dari yang dianya dulu skeptis sama insurance juga sebagai nasabah ya. Iya. Akhirnya ya gue sama Vindi bisa menjelaskan sama ya, dia akhirnya udah mulai terbuka terhadap insurance. Intinya long story shortnya, dia closing sama kita lah. Oke. Dia closing, malam-malam itu kita lagi pergi makan, akhirnya entah gimana gue sama Vindi kayak udah bayar aja dulu gitu kan untuk pengajuannya gitu ya. Akhirnya di malam-malam itu mereka bayar gitu kan, maksudnya premi pertamanya segala macem. Besoknya issued. Oke. Ya, besoknya issued. Ya ini cerita emang gak enak. 2 hari kemudian akhirnya dia bukan buat suaminya, dia bukan sekeluarga lah ya. Oke. Akhirnya suaminya kecelakaan. Gitu loh, 2 hari kemudian setelah issued. Nah, apa ya? Kalau sesuai term and conditionsnya Prudential, ya kecelakaan kan nggak ada masa tunggu. Betul. Tapi tetap saya dan Vindi hanya manusia biasa yang deg-degan juga. Gimana nih? Ya satu 2 deg-degan. hari. Iya, Iya. betul. Satu deg-degan dan apa namanya nggak enak banget ya ngelihat teman kecelakaan. Kedua ya gue juga harus profesional ngurusin insurance juga. Iya. Ada deg-degan pasti ada. 10 tahun di sini tetap ada deg-degan juga. Tetap, ya. 2 hari loh. Iya. Ya kan secara TNC sih emang nggak ada masa tunggu Betul. gitu kan. Ya udah akhirnya ya kita doing our job yang apa namanya the best aja gitu kan. Ya udah kita iniin. Vindi juga apa namanya Vindi juga nemenin istrinya beliau lah ya. Iya. Segala macam. Ya udah puji Tuhan segala macam tercover dengan baik. Ya intinya gue ngeliat dari 2 sudut pandang, dari sudut pandang nasabah sama dari sudut pandang perusahaan. Iya. Dari sudut pandang perusahaan, gue ngeliat ya Prudential memegang janjinya juga, profesional juga Iya. untuk membayarkan klaim, nggak ada masa tunggu gitu ya. Jadi ya untunglah semuanya tercover dengan baik. Akhirnya juga beliau juga apa ya bisa pengobatan dengan lebih tenang lah ya, tenang Iya. dari sisi dana lah ya. Betul. Gitu. Sampai sekarang kemarin juga ada operasi berikutnya segala macam tercover dengan baik sama Prudential gitu loh. Jadi Wow. mungkin momen-momen yang paling dekat itu sih yang berkesan, bukan berkesan ini ya, maksud gue berkesan membantu. Dan gue ngelihat dari POV perusahaan juga Prudential juga seprofesional itu untuk menjalankan tugas dan janjinya juga gitu loh. Asalkan ya kita juga benar lah ya dalam menjelaskan si insurance ini gitu sih. Keren loh, 2 hari Gitu. loh. 2 Di-shoot hari loh. ya. 2 hari. 2 hari Betul, loh. betul. Dan billingnya juga Boleh nggak main-main. spill kok total billingnya. Iya. Kira-kira. Total awal 300 200 lalala ya mungkin 1 more and M. less ya kurang lebih lah ya. Oh, in 1 M. total In total, mau 1 M. iya. Wah. Soalnya ada lumayan bedahnya lumayan ini. Oke, jadi masih ada bedah lanjutan dari nilainya ya. Iya, gitu. Wow. Gitu. Wah, kalau bisa Itu jadi yang- nasabahnya udah gimana ya? Betul. 2 hari. Kan kalau mau ngomongin untung rugi dalam tanda kutip ya Bener-bener. sebagai asuransi, boleh dihitung deh. Dia baru bayar berapa yang dia bisa total. Ini kan secara premi dia bayar Betul. dengan apa yang dia tidak mau dapatkan juga. Iya. Karena kan kecelakaan, tapi Benar, maksudnya benar. itu yang dia terima Iya, gitu. balik lagi tugas kita memang Iya. hanya bukain mindset. Betul, ya kan? betul. Tergantung nasabahnya mau apa enggak, ya kan? Yes. Tapi kalau misalnya mau terbantunya juga mereka gitu. Maksudnya Benar. banyak di luar sana yang memikirkan kayak iya komisinya gede. Coba dihitung ya, balik Betul. lagi. Coba dihitung nih, ya kan? Betul. Nah, itu pasti jadi pengalaman yang luar biasa banget buat kalian ya. Karena pengalaman pribadi dan langsung. Ya. Ya kan, yang satu teman dekat, yang satu juga keluarga. Iya, Nah, iya. nilai apa sih yang kalian pegang ya untuk menjalani profesi sebagai agen asuransi ini sih? Gimana? Ganti-ganti ya. Oke, saya akan mengasih Di waktu dalam saya. Kelvin buat berpikir Berpikir. nilai yang yang gue pegang lah ya, yang Yes. gue pegang menjalani industri ini. Ya apa ya? Ya mungkin kejujuran sih. Yes. Ya kan, kejujuran. Kejujuran dalam menjalani bisnis ini, kejujuran untuk apa ya? Kita bisa menjual ya, dalam tanda kutip menjual produknya dengan bagus, dengan oke lah ya, dengan benar lah ya, dengan benar.
Sama yang gue pelajari banget sampai detik ini 10 tahun di industri ini sih, kalau kita ada ketulusan sih juga apa ya, itu yang bisa dirasain lah gitu loh. Jadi value yang gue pegang banget, kejujuran dan ketulusan, ya itu sih yang bikin gue sama Vindi masih ada di industri ini dengan semangat, ya kan, dengan semangat dari sisi bisnisnya, dari sisi pengembangan diri, dari sisi pengembangan tim dan segala macam. Menurut gue 2 value itu yang masih sangat gue pegang sih sama Vindi. Jujur, tulus. Iya. Wow. Kau Calvin? Karena leader kan turunnya sama. Oh iya, benar. Lu kasih gue waktu mikir lah, gue udah kepikir itu, lu sebutin. Jadi Plus minus tuh yang jawab duluan tuh. Iya, memang. Juga nih, Plus minus tuh yang jawab duluan. Harusnya gue dulu. Cari yang lain berarti. Ya cari yang lain. Tapi enggak. Tapi kalau gue setuju bangetnya tuh tulus. Iya. Ya, tulus. Karena menurut gue gini, image agent insurance di luar sana, kita kan selalu, mungkin teman-teman juga sering lihat, dibilang ini agent kalau lagi mau closing deket, ini kali ini susah dicari, apa ini segala macam. Itu pilihan di kita. Kita mau jadi yang seperti itu atau kita mau jadi seperti apa? Ya kalau gue akhirnya gue berpikir kayak tulus tuh sesuatu yang harus dari apa ya? Dari dalam lu sih sebetulnya sih, bener gak sih? Karena menurut gue gini, bantu orang mah gampang. Orang klaim, kayak kita cukup, udah pokoknya lu taruh kartu, lu ke rumah taruh kartu segala macam, udah saya itu juga udah beres kan sebetulnya kan. Nah, cuman kan sebetulnya kadang-kadang orang mengambil produk sama kita kan bukan cuma sekedar teknikalnya doang yang dibutuhin. Sebetulnya kayak mungkin kayak cerita gue dan nasabah klaim juga, orang tuanya di luar kota. Di Sumatera situlah. Dia anaknya di Jakarta. Jadi dia mempercayakan ngambil polis dan dia ngomong ke kita, oh ya kalau anak saya ada apa-apa di Jakarta tolong diurus ya. Anaknya sini ngekos. Ya jadi balik, kalau waktu itu anaknya sakit, kalau kita mau cuma sekedar gampang, udah pokoknya kamu ke RS kasih kartu, beres arahin aja udah gitu ya. gampang gitu loh. Tapi sekarang ada PIC juga segala macam bantuin kita juga lebih cepat kan sebetulnya kan. Nah cuman menurut gua kalau rasa kayak aduh jauh ya ke rumah sakit ini, ada gak sih? Ada. Tapi kan karena kita udah janji, udah segala macam orang tuanya juga. Nah itu yang menurut gua harus dipelihara tuh. Ya tetap kita berangkat ke situ, bantuin segala macam, bantuin sesuatu yang udah hampir beres juga. Tapi kan dengan kehadiran kita kan bukan cuma sekedar apa ya, bukan cuma sekedar perlu dibantuin, kita bisa kasih support secara emosional, kita bisa kasih penguatan, udah tenang, nenangin. Nah menurut gua kalau jalanin ini ada value tambahannya itu tuh menurut gua lebih powerful sih. Dan kitanya juga apa ya? Ya senang juga lu cuma bukan bantu secara ekonomi, tapi banyak sisi lain deh yang bisa lu bantu. Dan balik, ini kan people business ya. Jadi menurut gua selain cuma transaksionalnya doang, kita juga harus ngerti bangun hubungannya lebih lah dari sekedar nasabah dan agent. Kalau bisa tuh nasabah jadikan teman or keluarga. Nah menurut gue itu value yang mungkin gue pegang sampai hari ini sih, kayak ketulusan sama orang-orang yang gue kenal di industri ini. Sama yang kedua, gimana caranya hubungan kita tuh bukan transaksional cuma buat lu ambil polis gue agent nih, bukan ya. Gue pengen lebih dari itu. Gitu. Gue coba bangun hubungan lebih dari itu sih ke mereka semua. Jadi koneksinya dalam tuh. Iya benar. Dan lebih enak sih sebetulnya sih ke depannya sih. Gitu. Jadi ketika lu ketemu nasabah pun lu gak ngerasa aneh, lu kayak ketemu temen. Nah gitu loh, beda kan feel-nya kan. Bukan tiap ketemu mereka cuman bisa ngobrol asuransinya aja kan, betul, itu ya. Betul. Wow. Betul. Ih luar biasa. Core bisnisnya turun nih. Iya benar. Terduplikasi ya. Iya terlihat kan ya, memang ya duplikasinya nyata. Ya kan. Nah kalau kalian bisa ngelihat flashback sedikit ke masa lalu,
yang Kak skeptis. Apa yang mau kalian bilang gitu ya sama diri kalian sendiri yang masih skeptis di masa lalu itu? Ada nggak yang mau disampaikan? Susah nih. Gue sih nggak ada kayaknya. Iya. Pin, kerja dong. Gimana sih Pin? Kan gue bingung ya. PM Pin. Oh ya, jangan di sini. Apa ya? Dulu lagi dong. Oh iya. Gue lagi ya. Yang lain mikir-mikir gue belakangan. Iya. Kirain takut diduluin lagi tadi. Nggak apa-apa ya? Iya juga ya. Udahlah, Apa ya? Apa ya kalau ya balik lagi mungkin kalau ini ditanya ke kita semua, kalau dibilang penyesalan pasti nggak ada penyesalan lah. Iya, intinya. iya. Cuman Betul. kalau memang bisa flashback ke tahun 2015 apa ya? Bingung juga sih. Mungkin terdengar klise tapi ya mungkin kalau bisa lebih awal ngejalanin bisnis ini ya mungkin lebih baik. wah kepake Ya, lagi. iya kan? Ya. Kan? Udah Mungkin gue lebih bilang. ya. Ya lanjut. Itu sih mungkin Ya. mungkin dari core dan tujuan bisnisnya sih kalau gue lihat. Mungkin kalau dari 2015 mungkin kalau dijalanin lebih awal lagi dari umur gue 28 29 mungkin sekarang gue juga udah bisa kebeli rumah kayak Bapak Yeri ya. Wah, iya. Nantikan kehadiran kami di rumah Anda. Kita belum ke rumahnya ya. Bagus banget rumahnya Yok. Jadi kita bikin podcast ATH di rumahnya dia. Oh boleh, boleh. Indah Itu ya sih. ke situ ya. Iya, pindah ke sana kan ATH jalan-jalan kan nanti kan? Oh ya. Iya. Gitu Ini loh. ya, open Itu- house ya. Iya, yang sering gue ngobrol sama Vindi kan. Iya. Dari sisi umur, Yeri masih lebih muda dari kita nih. Dari pencapaian kok dia udah jauh banget gitu loh. Jadi mungkin kalau bisa flashback mungkin ya itu aja sih. Ya mungkin kalau bisa lebih dulu mungkin ya kita beli di Nava Park juga sekarang. Oh iya. Tapi kita pasti bisa. Bisa, Ya, masih bisa. Di Itu sih. Bekasi ada juga Soul. The Sultan. Oh, itu lebih mahal dibanding Tetap. Nava Park tuh. Bekasi Pride tuh gak bisa bohong. The emang. Sultan. Iya. Brand ambassador Bekasi. Iya. Gue rasa bentar lagi jadi gubernur Jawa Barat. Gue jadi staff susul lah. Ah, kalau lu Pin, kalau Iya. boleh ngomong sama diri sendiri, Yes. tapi ya 8 tahun yang lalu lah. Apa ya? Apa gitu. Ya sebenarnya intinya mah sama lah ya. Gak mungkin dong. Kemarin baru ngobrol kan sama Foni kan. Coba kita. Karena gini. Karena gue masuk 2017 itu pertama kali yang ngejelasin NBO-nya tuh Yeri. Oke. Nah di situ lo gue terkaget-kaget. Ketika gue melihat umur dia sama kayak gue. Gue kayak mikir. Ini orang ngapain aja hidupnya? Enggak. Tapi gitu NBO di Menara Palma dulu kan. Oke, Terus kan iya. gue kayak umurnya sama ternyata. Ini orang ngapain aja hidupnya? Kok mungkin gue waktu itu belum melihat dari duit segala macam ini. Nah, tapi gue lihat kayak ini orang public speakingnya oke banget ya, dewasa banget gitu loh kayak dengan gue compare apa yang gue lakukan dengan hidup gue dan apa yang dilakukan dengan hidup dia. Itu yang gue mikir. Ya, mungkin kalau ditanya ya pasti sama. Kalau bisa mundur lebih jauh, pasti gue pengen memulai lebih cepat. Yes. Karena gue jadinya bisa sukses lebih cepat juga. Iya. Tapi ya kalau ditanya sebetulnya, menurut gue mungkin ini juga sih. Gue yang skeptis dulu itu justru dibutuhkan. Iya. Karena kalau gak ada itu ya gak ada gue hari ini Hari ini juga kan. betul. Mungkin- Proses-proses gak Iya, bisa skip. Iya. Jadi mungkin kalau dulu gue langsung terjun juga, belum tentu gue serius ini jalan ini juga. Tapi karena gue ngalamin kehidupan yang ya mungkin seperti dibanting, ya, jadi kayak pas jalan ini lebih kayak ada bersyukurnya. Iya. Mikirnya kayak ini jawaban Tuhan kali ya. Nah, cuman kalau dulu kan ya belum. Coba-coba aja lah gitu. Oh, iya. Nah di luar sana nih, Iya, ya iya, kan. iya. Ini kan kalau ngomongnya skeptis, iya pasti mungkin ya. Gue juga awalnya skeptis karena ngelihat dari dunia insurance adalah yang unik-unik lah ya. Iya, Yang kita iya, iya. sebut oknum gitu kan. Betul. Itu yang nempel biasanya ya kan. Nah tapi di luar sana juga nih ya, skeptis itu kan ada dua pilihan. Yep. Mau terus menjalani skeptisnya itu, ada yang kayak kalian juga nih, cobalah buka hati gitu ya. Iya. Boleh nggak kasih tips buat teman-teman ya yang masih banyak skeptis di luar sana, yang masih kayak punya bukan kekhawatiran, keraguan kali Iya, ya, betul. apakah ini bisnis yang oke, apakah ini bisnis yang worth it untuk gue jalani ke depannya, ya kan? Nah, apa sih yang harus kita semua nih ya yang masih merasa skeptis ya untuk pelan-pelan ngebuka skeptisnya itu gitu. Kasih tips dong buat
teman-teman kita yang lagi nonton. Iya. Kita udah diem lagi tuh. Udah nengok-nengok kan? Iya. Tenang dulu lah. Kelihatan lagi. Silakan dong. Ada lagi ya. Kalau yang mikir-mikir tuh gue butuh waktu. Oh iya, gini. Memproses. Pesan untuk teman-teman ya masih skeptis ya, jangan skeptis guys. Gitu. Apa Kalau ya? 10 tahun kemarin ada yang ngomong kayak gini ngepet gak? Enggak sih. Apa ya? Ya balik lagi sih. Semua ada momentumnya lah. Kalau gue percaya. Jadi ada yang masih skeptis, kita paksa juga menurut gue pribadi nih Yes, ya. benar. Iya susah juga. Yeah. Ya, jadi gue sangat percaya di bisnis ini. Bisnis ini unik sih menurut gue. Jadi tuh gue percaya banget hukum momentum di bisnis ini. Kalau memang momentumnya pas, ya jalan aja menurut gue. Tapi kan tetap harus ada usaha gitu Yeah, kan. Jadi menurut gue sih momentumnya pasti ada. Nah pas momentumnya itu ada baru deh ya kita harus buka hati gitu kan. Jadi ya standar lah. Lihat dulu, pelajarin dulu industrinya. Yang gue lihat industri asuransi ini tuh apa ya? Kalau kita pelajarin lebih dalam tuh luas banget deh. Luas banget, nggak cuman sekedar penjual dan pembeli nih. Transaksi penjual pembeli, jual asuransi, beli, that's it, enggak. Ternyata tuh pas udah kita jalanin ya banyak banget yang kita bisa dapat lah. Kayak tadi Calvin cerita, dari nasabah jadi kayak rasa saudara. Dari tim kita build tim jadi kayak rasa keluarga gitu-gitu loh. Nah menurut gua itu sih balik lagi yang gua nggak bisa dapetin, kita nggak bisa dapetin di industri lain menurut gua ya. Gitu loh. Jadi ya hal-hal itu sih pas udah buka hati coba deh kasih waktu untuk pelajarin lebih dalam lagi tentang industrinya. Tentang pelaku bisnisnya sekarang juga udah berbeda ya kan, dari background yang udah oke banget juga kayak gitu-gitu sih. Jadi mungkin coba dikulik aja ya. Ya, Jadi jangan dikulik sih. pasang tembok terlalu tinggi dulu, Iya, coba gitu. benar, ya. ini beneran deh. Ini nggak cuma sekedar penjual dan pembeli, that's it, enggak sih. Banyak banget sih dalam gitu. Kalau Gitu sih. Bapak Kelvin? Salah tahu kedua bener. Tuh, nggak percaya sih Anda. Ya sebetulnya balik kalau bicara skeptis, ya mungkin kalau sekarang kita udah gak asing kali ya dengan orang nawarin peluang bisnis insurance. Yes. Iya. Nah sebetulnya mungkin yang perlu dicari tahu teman-teman ini skeptisnya di part mananya. Ya. Nah kan beda-beda kalau Betul, masalah gitu. betul. Maksudnya mungkin ada part klaimnya, mungkin ada part gak ngerti bisnisnya kayak gua, mungkin ada apa gitu loh. Maksud gua sekarang informasi kan menurut gua udah sangat, mungkin kalau di zaman gua tuh masih susah informasi. Gue cuma butuh, gue harus mendengarkan dari orang yang menjelaskan gitu. Tapi kan sekarang menurut gue zaman udah beda ya. Yes. Lo googling ChatGPT, anything Semua semacam keluar. udah detail, detail banget. Nah jadi pertanyaan gue sebenarnya gini, kalau masih ada teman-teman yang mungkin masih merasa skeptis sama dunia insurance, coba dikerucutin dulu, lu skeptisnya tuh di part mananya nih. Oke. Benar kata Ko Devi tadi, lu ulik lah. Intinya momentum betul butuh, tapi menurut gue keskeptisan asuransi itu bisa terjawab dengan mudah sih sekarang sih, dengan informasi yang ada ya sekarang ya, sangat mudah, kecuali kita perangnya sama ego. Ya itu. Nah itu beda gue lagi susah ya. ngomong kalau lu perangnya gak mau jalan bisnis insurance karena masalah ego. Nah itu gue susah ngomong. Ya. Tapi kalau emang dasarnya lu cuma skeptis cuma karena masalah technical, klaim cair gak sih ntar? Emang bisa nyari nasabah zaman sekarang? Emang apa? Yang gitu-gitu doang itu terjawab semua deh. Gak butuh leader, gak butuh pelaku. Lu cuma googling itu jawaban ada semua. Lu chat GPT ada semua. Ya. Menurut gue. Cuman kalau masalah ego, ya itu agak susah. Ya. Mungkin harus ngobrol lebih dalam lah ya. Ya. Menarik ya. Betul. Tapi Ya, ya. banyak orang yang memulai bisnis asuransi itu dia bilangnya skeptis. Iya. Tapi dia tuh berlindung doang di kata skeptis. Betul, tapi Di belakangnya ternyata ini. ya Iya kan? egonya Egonya. memang masih menahan dia untuk Bener. coba deh akhirnya kan gitu ya. Masa Iya, sih iya. gue harus jalanin ini? Itu kan ngomongin tentang ego. Tapi ngomong keluarnya adalah gue tuh skeptis. Gitu. Ya.
akhir-akhir nih baru keluar Keluar nih. ya. Ya berarti satu segmen lagi nanti. Iya. Tapi di Bekasi ya. Iya. Di Bekasi. BSD tadi katanya di rumahnya Yeri. Oh iya. Kita ke Tapi rumah bener Iyer. sih. Iya. Kalau dengan orang-orang yang punya background skeptis kayak mereka gitu, once mereka akhirnya benar-benar terjun ya, buka hati, buka pikiran, melakukan, melihat sesuatu yang ada di sini gitu, itu yang akan bikin mereka sekritis itu loh. Betul. Dan akhirnya segitunya, seserius itu karena mereka, oh ini toh, ini berbeda dengan apa yang gue pikirkan. Yes. Jadi sebenarnya emang dibutuhkan juga kadang memang ya Benar. Terjawab skeptisnya semua itu. sebenarnya. Betul. Nah, kalau kita boleh minta satu kalimat dari masing-masing. Satu kalimat. Satu kalimat ya. Satu kalimat. Ya yang menggambarkan apa makna asuransi bagi masing-masing dari kalian. Satu kalimat. Menurut lu apa kok coba? Ini agen asuransi ya? Pinternya kan nanya Beneran nih gue lagi duluan nih ya. Gak apa-apa. Ini pasti beda dong. Pasti beda. Aneh Iya, banget kalau iya, sama lagi. Iya. Duplikasinya terlalu duplikasi. Terlalu sama. duplikasi. Iya, ini kok sama aneh udah. Silakan kok, gas. Satu kalimat makna asuransi. Iya, betul. Asuransi perlindungan enggak ya? Kalau menurut gue gini, ini juga gue sering inin ke tim gue juga gitu ya. Jadi kalau menurut gue asuransi itu tuh suatu cara menurut gue. Asuransi itu suatu cara untuk merubah ketakutan menjadi kepastian. Dikasih ya quote on Satu quote nih. cara Ya kan? untuk merubah Ketakutan menjadi kepastian. dalam ya perencanaan finansial. Wow. Gitu sih menurut gue. Itu menjelaskan banget lah. Langsung benar-benar satu kalimat yang The summary. menjelaskan. Pasti beda dong, Pin. Beda dong. Gitu sih. Jadi Iya, itu juga yang pengen gue coba ini juga, maksudnya misalkan gue ke tim, jadi mindset itu aja yang kita pegang deh. Wow. Nanti hasilnya keluarnya, caranya, konsepnya tuh ya udah gue ya keluar gitu aja. Iya. Tapi ya kita translate mindset itu aja, gitu loh. Itu sih menurut gue. Wah. Insurance. Dalam ya. Iya, Leader iya, aing. iya. Oh iya. Kalau jawaban udah berat gini kan gue jadi susah. Gimana, Apa nih Pin? gue? Gimana nunggu Belum ya? belum belum ke proses nih. Satu Ya, kalimat. tapi kalau mungkin udah personal gue lah ya. Iya. Kalau personal gue sih sebenarnya insurance tuh sebetulnya mungkin kalau di posisi kehidupan gue jawaban doa. Jawaban doa. Jawaban doa. Jadi posisinya sebenarnya gini, manusia tuh kadang-kadang mungkin di luar sana banyak meminta peluang. Iya. Minta peluang, gimana sih? Mungkin lo malam doa, gimana sih cara gue supaya sukses untuk anak gue, istri gue, gimana sih? Soalnya, ya tadi seperti teman-teman pada ngomong, momentum segala macam. Kadang-kadang tuh jawabannya tuh gak selalu harus sesuai yang di pikiran kita. Iya. Nah kalau gua nih dapetnya dari sesuatu, gimana sih? Phone itu kayak gak percaya gitu, kayak Kelvin yang suka ngerjain agent insurance, Kelvin yang suka ya pokoknya skeptis banget, mendadak bisa pulang ke rumah, udah kamu jalanin deh insurance. Nah kalau gua tuh pikir jawaban doa sih. Wah. Ya harusnya orang nggak perlu sampai titik terbawa dulu baru, aduh kayak gua harus coba teman-teman buka hati, at least denger dulu aja, denger dulu aja, tanya apa yang mau ditanya. Yep. Karena kan balik kita menawarkan satu peluang, kita bukan dukun yang bisa ngerti apa yang lu khawatirin gitu loh. Iya, betul. Tapi feel free nanya ke orang yang ngajak. Apa kekhawatiran lu? Apa yang paling lu takutin di bisnis ini? Apa yang paling lu merasa gak nyaman? Tanya deh. Karena menurut gua satu peluang tuh itu bisa jadi jawaban kalau elunya meresponi. Ya. Kalau lu gak ngeresponin ya balik. Mau dikasih 100 peluang pun lu maunya peluangnya di otak lu kan sebetulnya kan. Betul. Kagak bakal dapat apa-apa juga kan sebetulnya kan. Ya lu harus memilih, responin dulu aja, masalahnya dicocok gak cocok atau ada apa itu belakangan. Ya Tuhan kan lebih senang juga ya. Udah kasih ini, lu ambil dulu deh. Kalau baru dikasih langsung lu buang juga, mungkin takutnya besok-besok malas ngasih juga kan ya sebetulnya kan.
Gitu. Ya minimal lu denger dulu aja deh. Lu pelajarin dulu deh. Nah teman-teman minimal denger dulu. Betul, Ya kan? betul, Buka betul. hati dulu. Dikit nggak apa-apa. Yang penting jangan ditutup rapat-rapat. Betul. Iya kan? Yes. Nah untuk yang mungkin di Iya. luar sana banyak yang masih skeptis, ya kan, kita boleh belajar dari ceritanya Koko Devi dan Koko Kelvin Betul. hari ini yang kita menutup tahun 2025 ini dengan topik yang luar biasa. Bener. Yang Ya. biar bisa jadi pegangan kita memasuki 2026 melihat satu peluang Iya. yang luar biasa ya bisa dengan pikiran dan hati yang lebih terbuka Betul juga kan. setuju banget. Nah ini kita udah di penghujung acara, Yes. teman-teman. Ini thank you Oh, udah banget. Thank you banget. Thank you banget. Thank you Thank you, banget. Atas Kelvin. ceritanya sudah Ya, boleh betul. berbagi. Iya. Ya kan sebenarnya agak ngorek-ngorek luka lama ya. Oh iya, lumayan. Tapi boleh kita semua boleh dengar cerita dari Ko Devi dan Kelvin, ya kan. Yes. Ternyata asuransi itu bukan hanya sekedar transaksional, Iya. tapi ngomongin tentang gimana sih kita bisa membawa dampak. Ya kan, bukan hanya jualan tapi menyentuh kehidupan lebih banyak orang lagi nih. Betul. Ya kita mulai dari ruang kecil dulu aja, orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga, ya saudara, lama-lama keluarga besar, ya Yap. kan, baru nanti kita berdampak ke lingkungan. Betul. Ya. Yes, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih buat Ko Sama-sama. Kelvin, Ko Devi. Sama-sama. Thank you juga buat Amazing People yang udah nonton. Iya. Buat semuanya di penghujung tahun ini kita sama-sama buka mindset kita, Benar. mindset yang baru di 2026. Jadi kita Benar. bisa jalanin dengan lebih luar biasa lagi. Ya kita juga mau ucapin Merry Christmas buat teman-teman yang merayakan dan Dan juga Happy New Year. Happy New Year tentunya. Pastikan nantikan juga Benar. episode Amazing Things Happen lainnya di Lainnya 2026. 2026 katanya kita ada gebrakan memang ya. Betul, jalan-jalan. Tetap ya di bawah ya, jalan-jalan. Iya, iya, kasih PR ya, Di Europe Bang, ya. Syutingnya di Europe ya. ATH jalan-jalan ya. Ada ATH jalan-jalan. Iya. Backgroundnya Jadi beda-beda. narasumber lagi ya. Beda-beda. Beda-beda. Iya, betul. mau kan Narasumber Miguel, ya? ATH jalan-jalan ya. Iya. Si yang udah percaya banget sama asuransi. Ya. Iya. Boleh. Oke, Oke. pastinya jangan lupa like. Komen dan subscribe Subscribe. teman-teman buat kita tetap ngikutin Amazing Things Happen next Oke, episode ya. betul. Sampai Sekali lagi jumpa. terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Bye. Bye-bye. Dadah. Thank you, Ko. Thank you. Thank you. Merry Christmas. Thank you. Thank you.